Kita sudah tiba di kitab Yunus pasal yang ketiga. Ini merupakan kelanjutan daripada pasal pertama dan pasal yang kedua. Di pasal pertama menjelaskan kenapa Yunus lari daripada panggilan Tuhan. Dan di pasal yang kedua, Yunus berada di perut ikan. Di perut ikan inilah Yunus berdoa, Yunus bertobat, Yunus menyadari kesalahannya dan menyatakan mau taat dengan perintah Tuhan. Maka di pasal yang ketiga, Yunus pun sampai ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada kota ini. Salah satu alasan yang membuat Yunus tidak mau melakukan seruan pertobatan kepada Niniwe adalah karena Yunus menganggap kota ini sangat jahat. Kota ini sepertinya tidak mungkin bertobat, saking jahatnya kota ini. Mungkin itulah alasan kenapa Yunus pergi ke Tarsis dan tidak mau meresponi panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Namun kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita akan dibuat kaget. Apa yang semula kita pikir Niniwe tidak mungkin bertobat, saking jahatnya, saking bobroknya, amoralitas di sana sangat-sangat kacau. Lalu kita lihat di sini, di dalam ayat yang keempat, inilah yang terjadi. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bayangkan ini, seorang diri Yunus berkata, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Mungkin Yunus tidak pernah mengira seperti apa respon orang-orang Niniwe ketika mendengar seruan pertobatan itu. Sebab di ayat yang kelima dikatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Bayangkan, satu kalimat saja membuat orang-orang Niniwe langsung bertobat. Ini hal yang sangat spektakuler. Bayangkan, tidak ada pendekatan secara khusus, tidak pelan-pelan, bahkan tidak ada demonstrasi mujizat-mujizat tertentu. Hanya satu kalimat langsung membuat orang-orang Niniwe bertobat. Bahkan di dalam ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya lah kain kapung, lalu duduklah ia di abu. Orang-orang biasa meresponi dengan bertobat. Kabar itu sampai kepada raja. Apa yang terjadi? Raja pun bertobat juga. Begitu mudah buat mereka bertobat. Bayangkan, kota yang sangat jahat, tapi justru mudah bertobat. Bahkan raja memberikan perintah, kita temui di dalam ayat yang ke-8. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Raja tidak hanya bertobat untuk dirinya sendiri, tapi dia menyerukan pertobatan itu kepada semua orang yang tinggal di Niniwe, agar mereka bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Jangan pernah kita menduga orang jahat tidak mungkin bertobat. Jangan pernah kita membatasi orang ini sangat keras, tidak mungkin bisa dijamah oleh Tuhan, tidak mungkin bisa berubah. Jangan kita berkata seperti halnya ungkapan Jawa berkata, wato iso diobati, watak digowo sampai mati. Terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih batuk bisa diobati, tetapi watak itu akan dibawa sampai mati. Jangan kita batasi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Justru kita harus percaya kalau Tuhan sudah menyuruh, kalau Tuhan sudah berfirman, semuanya akan jadi. Yang penting buat kita adalah sediakan diri kita menjadi alat Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita untuk menceritakan tentang kasih Yesus, ceritakan saja. Bukan hal yang mustahil,
Orang sekeras apapun bisa dijamah dan menjadi lembut hatinya. Orang sejahat apapun, dia bisa meninggalkan semua perbuatannya yang jahat dan benar-benar bertobat. Jadi kenapa kita berlaku seperti Yunus, mengkotak-kotakkan orang di dalam otak pikiran kita yang terbatas. Ini bisa bertobat, ini mungkin bisa tapi kemungkinannya sedang, yang ini tidak mungkin bisa bertobat. Kenapa kita mesti mengkotak-kotakkan itu? Yang harusnya kita lakukan adalah kalau Tuhan bisa menjamah semua orang untuk kembali datang kepadanya. Mungkin ada di antara Anda hari ini sedang menggumulkan seseorang, entahkah itu pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Anda sungguh rindu orang itu bertobat. Jangan batasi dengan nalar dan logika kita. Ingat kisah ini, satu kalimat mempertobatkan satu kota. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru sediakan diri kita. Ketika Tuhan pakai kita, maka kita pun bisa menjadi alat untuk membawa pertobatan bagi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati.